Pada Bima Nusantara pada malam hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Dan mari kita sama-sama sapa beliau. Namo Buddhaya Pak narasumber. Namo Buddhaya Mas Guru. Ya, terima kasih. Pemirsa, mari kita korek sedikit mengenai biodata beliau. Gimana untuk biodata beliau ini? Kami persilahkan untuk memperkenalkan diri. Monggo. Terima kasih Mas Guru. Ya. Selamat malam sahabat Bima Nusantara. Perkenalkan, saya Samino, saya guru agama Buddha di salah satu sekolah dasar negeri di kota Jambi. Saya dikaruniai 2 orang putri, yang satu tengah menempuh pendidikan tingkat sekolah dasar dan yang satu lagi masih umur 2 tahun. Oke, Itu terima saja kasih. Mas Guru. Siap. Kemudian kalau boleh saya tahu, apa suka duka menjadi guru pendidikan agama Buddha? Monggo. Suka duka menjadi guru agama Buddha, saya pikir lebih banyak sukanya daripada dukanya. Kenapa lebih banyak sukanya? Karena menjadi guru agama Buddha sama halnya dengan mengembangkan ajaran Buddha kepada para peserta didik. Dan itu merupakan sebuah kebahagiaan karena pada saat itu ketika saya di tingkat sekolah dasar, saya tidak mendapatkan itu. Itu menjadi sebuah kebahagiaan menurut saya. Kemudian dukanya menjadi guru agama Buddha, karena di kota Jambi ini, di sekolah negeri, kebetulan siswa saya juga tidak banyak, sehingga untuk memenuhi jam saya harus mencari di beberapa sekolah untuk memenuhi jam tersebut. Itu merupakan duka menurut saya, bukan duka penderitaan, tetapi saya harus tidak bisa menetap di satu tempat Harus untuk mengajar. sekolah begitu ya? Iya, harus mencari sekolah lain yang ada siswa yang beragama Buddha untuk diajar agama Buddha. Oke. Itu saja Mas Guru. Oke. Kalau boleh saya tahu, kira-kira dalam satu sekolah itu berapa jumlah muridnya begitu? Ya. Ini menarik menurut saya, Ya. karena saya pikir menurut pandangan sahabat Bima Nusantara mungkin berpikir bahwa di kota Jambi ini banyak sekali siswa yang beragama Buddha, tetapi yang perlu sahabat Bima Nusantara ketahui, untuk sekolah negeri mungkin tidak terlalu banyak siswanya. Kalau di sekolah swasta mungkin banyak. Kalau di sekolah negeri, untuk sekolah saya sendiri itu ada 8 siswa. Tetapi untuk pemenuhan jam itu tidak cukup, saya harus mencari di sekolah lain. Iya. Oke. Baik, pemirsa, tidak banyak muridnya. Namun demikian, kalau kita sudah tahu biodata beliau, kemudian suka dukanya, mari kita korek mengenai ada enggak cerita inspiratif dari narasumber. Kami persilahkan. Terima kasih Mas Guru. Ya. Kalau boleh saya bercerita, saya ingin menceritakan mengenai kisah inspiratif ini dari awal. Jadi sahabat Bima Nusantara, kebetulan karena saya lahirnya tidak di kota, saya lahir di kampung pada saat itu. Di Lampung ya? Di Lampung. Dan di Lampung tersebut saya dilahirkan dari orang tua yang bisa dibilang tidak sama sekali mengenyam pendidikan. Bahkan orang tua saya tidak tahu baca tulis. Tetapi karena orang tua tidak tahu baca tulis dan mereka berpikir anak saya jangan jadi seperti saya, maka mereka punya tekad untuk menyekolahkan saya. Nah, dari situlah saya berpikir bahwasanya untuk mendapatkan yang tidak diajarkan oleh orang tua saya perlu sekolah. Dimulai dari tingkat sekolah dasar, kemudian di tingkat sekolah menengah pertama saya harus menempuh jarak sekitar 7 kilo naik sepeda pada saat itu untuk bolak-balik. Bahkan orang tua pada saat itu tidak tahu sekolah saya sampai saya lulus SMP karena jauh jarak dari rumah menuju ke sekolah. Dan ada cerita yang menurut saya itu sebuah peristiwa yang tidak mengenakan bagi saya pribadi, karena pada saat itu
sepeda yang biasanya saya gunakan bersama kakak saya untuk sekolah menuju ke tempat sekolah itu dicuri orang, Mas. Oh, gitu. Ya, ya, ya. Itu dan pada saat itu orang tua saya pun itu menyalahkan saya karena menganggap saya tidak bisa menjaga sepeda saya. Tetapi karena tekad itu tadi, saya pikir saya harus tetap bisa sekolah. Nah, pada saatnya setelah lulus SMP, saya berpikir orang tua juga sudah ngomong, nak, kamu tidak usah sekolah lagi, bapak tidak punya biaya untuk kamu sekolah. Nah, dan yang menurut saya menjadi seorang pahlawan kemudian adalah paman saya. Paman saya kebetulan guru. Oh, guru. Nah, ya, mungkin ya. itulah yang menyebabkan saya juga terinspirasi oleh paman saya. Oh, saya juga harus bisa seperti paman saya. Jadi paman saya datang ke orang tua saya. Dia tanya sama orang tuanya, Pak, ini anaknya mau dijadikan seperti apa kok enggak sekolah? Kemudian orang tua saya ngomong bahwa saya nggak punya biaya untuk menyekolahkan anak saya ini. Jadi harus bagaimana? Karena paman saya ini guru, kemudian paman saya ini kemudian mengajak saya untuk ikut bersama dia sambil menempuh jenjang sekolah pada saat itu SMU. SMU. Jadi selama SMU itulah kemudian saya tinggal di tempat paman saya, kemudian membantu apa yang menjadi kerepotan paman saya. Dan itu merupakan sebuah pembelajaran yang sangat luar biasa menurut saya, karena dengan saya ikut paman saya yang tadinya saya tidak bisa mencuci baju, saya bisa mencuci baju, mencuci piring dan segala macamnya. Itu pengalaman yang berharga menurut saya. Kemudian dilanjutkan setelah saya lulus SMA. Saya potong nih, Pak narasumber. Waktu SD sampai SMU itu karena barangkali untuk kuliahnya itu nanti di agama, belajar agama Buddha enggak waktu SD sampai di SMU itu? Nah, coba gimana itu? Waktu di SD saya belajar, Mas Guru. Ya. Tetapi karena waktu belajarnya juga sedikit, jadi mungkin hanya 1 minggu pada saat itu juga gurunya kemudian jarang masuk juga. Saya harus belajar sebulan sekali mungkin untuk SD. Untuk tingkat SMP nggak ada guru agama Buddha. Jadi saya sama sekali tidak mengenal apa itu agama Buddha waktu SMP. Gitu. Jadi ketika orang belajar agama tanda kutip agama lain, jadi apa yang dipelajari gitu? Saya duduk di kelas, Mas Guru. Oh, di kelas. Mendengarkan guru agama itu menjelaskan pelajaran agama kepada siswanya. Oh, gitu. Iya. Tapi tidak keluar enggak ya? Enggak. Oh, gitu. Nah, baru SMA saya punya guru agama Buddha yang pada saat itu memberikan pelajaran agama Buddha, dan saya harus belajar dari awal karena belum mendapatkan ilmu sama sekali mengenai agama Buddha. Oh, gitu. Terus kemudian begini, ada enggak dorongan dari orang tua setelah tamat SMA, kemudian ini orang nih mau kuliah apa mau apa, terserah orang tua, atau dorongan dari mana ini kok sehingga sampai kuliah begitu? Sama halnya seperti yang tadi di tingkat SMP, Mas Guru. Gitu, ya. Saya jelaskan kembali kepada sahabat Bima Nusantara karena pada saat itu keterbatasan biaya yang dimiliki orang tua saya. Jadi ketika saya lulus SMA pun sama orang tua dianjurkan untuk tidak kembali kuliah. Datanglah paman saya ini kembali. Kamu kuliah, saya carikan beasiswa. Barulah saya berangkat pada saat itu kuliah di Jawa. Di Jawa, gitu ya. Dan itu juga perjuangan menurut saya. Kenapa menjadi sebuah perjuangan? Karena saya harus hidup sendiri, terpisah jauh dari orang tua. Dan mungkin untuk pulang bertemu orang tua itu butuh waktu 1 tahun sekali. Itu pun kalau pada saat itu ada biaya, saya baru pulang. Kalau nggak ada biaya ya saya tidak pulang. Intinya saya harus belajar bagaimana cara saya memanage keuangan, mengatur saya bergaul supaya saya tidak terjerumus kepada hal-hal yang tidak baik, sehingga nanti selesai kuliah saya bisa berguna untuk orang banyak, khususnya untuk orang tua dan
mungkin bisa berguna untuk banyak orang, intinya begitu siap. Mas Guru. Kalau boleh saya tahu, ini kan kuliah di agama ya? Iya, Mas Kuliahnya di Guru. agama ya? Iya. Apa memang punya cita-cita untuk menjadi guru atau menjadi apa? Gimana itu? Sebenarnya awal mulanya nggak ada Mas Guru. Oh. Pada saat itu cita-cita untuk menjadi guru. Hmm. Tetapi setelah lulus saya juga kemudian berpikir bahwa saya punya ijazah di bidang agama. Kalau tidak dimanfaatkan pada saat itu, saya juga harus cari kerja apa pada saat itu kan. Makanya ketika kakak saya kemudian mengajak saya untuk menjadi guru agama Buddha, karena pada saat itu kakak saya ada di kota Jambi, ya saya nurut saja pada saat itu. Tetapi itu pun belum menjadi cita-cita pada saat itu. Tetapi saya bilang merupakan sebuah karma baik lah, karena dari situlah awal saya menjadi guru agama Buddha pada saat itu. Gitu. Kemudian setelah tamat ke Jambi kan begitu ya, ada pengalaman tersendiri barangkali di Jambi ini kemana gitu, apa langsung menjadi pegawai negeri begitu loh? Oh tidak Mas Guru. Ya. Jadi saya bilang perjuangan menjadi guru agama Buddha ini tidak semulus yang awalnya saya pikirkan. Yang dibayangkan lah. Iya. Gitu ya. Karena pada saat itu kakak juga mengajak ke sini, saya pikir oh saya bisa langsung jadi guru agama Buddha. Ternyata tidak. Begitu sampai di Jambi, ternyata lowongan untuk guru agama Buddhanya pada saat itu nggak ada. Oh gitu ya. Saya harus bekerja pada saat itu menjadi tukang. Tukang ya. Harus ngamplas furnitur dan segala gitu, macamnya ya, itu. Karena saya ikut kakak saya pikir ini untuk membantu kakak saya. Nah setelah itu barulah ada lowongan menjadi guru agama Buddha, itu pun tidak di kota Jambi. Oh gitu ya. Saya harus pergi ke Palembang untuk menjadi guru agama Buddha. Tetapi karena niat yang sudah saya tanamkan bahwa saya harus membanggakan orang tua saya, ya saya jalani pada saat itu. Saya pergi ke Palembang pada saat itu Mas Guru. Dan di sana selama 6 bulan, dan saya pikir sebenarnya siswanya banyak Mas Guru, gitu. banyak. Tetapi yang satu hal yang kurang mendukung, karena pada saat itu biaya hidup saya di Palembang itu tidak mencukupi dari hasil saya menjadi guru. Katakanlah honornya lah begitu. Ya. Itu menjadi sesuatu yang berat, karena ketika untuk ke sekolah saya butuh waktu untuk berjalan. Ketika berjalan itu yang menjemput itu sudah pergi, saya harus naik ojek sendiri, sampai pulangnya pun begitu. Dan itu yang menyebabkan honor yang saya dapatkan, saya bilang tidak cukup untuk biaya hidup saya. Maka saya putuskan kembali lagi ke Jambi. Iya. Gitu. Setelah ke Jambi terus menjadi guru yang tetap begitu? Tidak juga Mas Guru. Oh begitu, ada lagi ya. Ada lagi setelah dari Jambi, saya ditawarkan untuk menjadi guru agama Buddha di Muara Bungu. Itu di kabupaten. Butuh waktu 5 jam perjalanan dari kota Jambi. Dan di sanalah saya bilang awal mula untuk menjadi guru agama Buddha, yang saya bilang kemudian ini menyenangkan. Itu saya pikir mulainya dari sana. Ketika saya menjadi guru agama Buddha di Muara Bungu, pada saat itu sudah berjalan sekitar 6 bulan. Ada lowongan untuk mengikuti tes pegawai negeri sipil di kota Jambi. Saya ikut tes pada saat itu pada tahun 2005. Dan kebetulan saya lolos pada saat itu. Di tahun 2005. Kemudian sampai sekarang saya pindahlah ke Jambi dan menjadi guru agama Buddha secara tetap dari mulai tahun 2005 itu sampai pada saat ini. Oke, pemirsa, tidak seperti yang kita bayangkan begitu mulus. Ternyata untuk menjadi seorang guru agama Buddha itu perlu perjuangan, seperti Pak narasumber kita ini. Selanjutnya Pak narasumber, setelah kita tahu mengenai
cerita inspiratif yang barangkali bisa menginspirasi guru agama Buddha di Nusantara dan para pelajar Buddhis di Nusantara. Saya ingin tahu sekarang ini materi apa yang ingin dibicarakan pada malam hari ini. Nah gitu loh. Nah gitu. Materi kita, Mas Guru, yang akan kita bicarakan pada saat ini adalah Anjang Sana. Anjang Sana, oke. Mengunjungi sahabat ketika perayaan Waisak. Nah, gitu pas hari raya lah. Pas gitu hari ya. raya kita berkunjung ke tempat teman-teman kita yang beragama Buddha. Beragama Buddha, oke gitu. Kemudian kalau boleh saya cuplik sedikit, kita sebagai umat Buddha secara kebetulan bahwa dalam waktu dekat yang lampau lah katakanlah, ini kita sahabat-sahabat kita yang dari non Buddhis merayakan hari raya. Apa yang dilakukan umat Buddha, terutama guru-guru agama Buddha di Jambi ini? Jadi begini, Mas Guru, Ya. saya pikir ini menjadi sesuatu yang menarik karena perayaan Waisak agama Buddha di kota Jambi ini berbeda dengan di tempat yang lain. Oh gitu ya ya. Jadi ketika saya di perkuliahan dulu di Jawa itu tidak ada kunjung Anjang mengunjungi. Sana lah gitu lah Iya, ya. ketika perayaan Waisak. Tetapi berbeda dengan saya yang ada di kampung. Karena kultur di kampung itu mungkin kekerabatannya itu kuat. Buat ya. Jadi ketika ada perayaan Waisak, kemudian setelah kita merayakan Waisak dengan melaksanakan puja bakti di wihara, kita saling mengunjungi antara kawan kita yang beragama Buddha satu dengan yang lain. Pun demikian di Jambi, Pak, Mas Guru. Iya. Itu juga terjadi. Jadi setelah kita bersama-sama mengikuti puja bakti Waisak di wihara, kemudian kita juga mengunjungi kawan-kawan kita yang beragama Buddha di kota Jambi. Kota Jambi. Yang belum terjawab tadi, katakanlah yang kemarin kita itu umat non Buddhis, yang Muslim lah gitu katakanlah, itu Idul Fitri gitu. Ada ndak Anjang Sana dari guru-guru agama Buddha ke kawan atau sahabat kita yang non Buddhis ini? Nah, gitu. Sebagai bentuk modernisasi menurut kita. Moderasi. Moderasi, moderasi bukan modernisasi. Moderasi beragama. Dan sebagai wujud bentuk simpati kita kepada orang lain. Jadi di kota Jambi ini khususnya hal itu kami lakukan. Kami tetap mengunjungi mereka yang berlainan agama ketika mereka merayakan hari raya agama. Bukan hanya Muslim pada saat hari raya Idul Fitri, tetapi ketika perayaan setelah hari raya Nyepi, juga setelah hari raya Natal, kami juga berkunjung ke sana sebagai wujud daripada moderasi beragama. Oke, siap. Artinya kita saling kunjung, saling menghormati begitu ya. Sebagai wujud toleransi kita kepada mereka. Oke, baik. Kemudian lanjut ke mengenai Anjang Sana. Apa yang spesifik, artinya yang bermakna pada waktu Anjang Sana ini? Ada yang bisa dipetik enggak kira-kira dari hasil dari kita Anjang Sana itu? Apa bentuk toleransinya atau bentuk simpatinya kita, atau bagaimana ini menurut narasumber itu? Saya pikir banyak, Mas Guru, yang bisa kita petik daripada kita melaksanakan Anjang Sana. Karena Anjang Sana ini bentuk daripada simpati yang kita lakukan kepada orang lain, itu bisa menyebabkan kita merasa berbahagia ketika kita melihat orang lain berbahagia. Wujud daripada itu kita lakukan dengan cara kita mengunjungi kawan kita yang sedang berbahagia. Itu pun diajarkan oleh Buddha. Kita perlu paham juga mengenai hal itu. Selain apa yang menjadi ajaran Buddha tersebut, bentuk daripada pelaksanaan Anjang Sana juga itu bisa mewujudkan keakraban kita. Kita mungkin sudah sekian lama nggak bertemu dengan kawan kita yang beragama Buddha, walaupun lingkupnya di dalam satu kota. Nah, dengan peristiwa
perayaan Hari Raya Waisak ini dengan kita mengunjungi berarti terpupuklah rasa persahabatan kita yang sekian lama tidak ketemu. Kita bisa bertemu dengan saudara-saudara kita yang beragama Buddha, bercanda bersama dengan kawan-kawan kita yang beragama Buddha, dan yang paling penting dari hal tersebut adalah kita juga bisa membahas mengenai apa yang menjadi permasalahan kita selama menjadi guru agama Buddha. Kita bisa diskusikan dengan mereka, walaupun mungkin kita sudah diskusi di tingkat KKG atau MGMP, tapi itu pun kan waktunya sangat sempit. Ya. Dengan kita berkunjung itu kita punya waktu yang banyak untuk kita berdiskusi bersama mereka, membahas mengenai hal-hal yang mungkin selama ini tidak bisa kita bicarakan karena kita tidak bertemu sekian lama. Dengan kita bertemu, kita bisa bersama-sama membahas itu dan mencari solusi apa-apa yang menjadi masalah kita selama ini yang tidak bisa kita selesaikan sendiri. Itu Mas Guru. Begitu. Oke, ternyata banyak manfaatnya pemirsa, kan begitu. Satu lagi, kalau misalnya kita dalam Anjang sana, kalau di daerah tertentu permasalahannya itu memang tidak ada misalnya menyediakan tanda kutip, mohon maaf ini pemirsa, ada kue atau apa, itu gimana itu? Menyediakan enggak gitu? Seperti itu. Intinya menurut saya Mas Guru itu bukan sebuah keharusan. Ya. Kenapa? Karena itu bukan sebuah keharusan. Kalau saya pribadi sih saya senang ketika saya menyediakan kemudian dimakan oleh teman-teman saya. Itu merupakan sebuah kebahagiaan bagi saya. Tetapi kalau seandainya itu pun tidak ada, kita juga nggak boleh memaksakan hal itu. Karena unsur terpenting dari semua itu adalah kita bisa saling mengunjungi antara kawan kita yang satu dengan yang lain tanpa embel-embel yang itu tadi. Itu adalah bonus kalau menurut saya, bonus daripada kunjungan kita ke teman, kunjungan kita ke kawan-kawan kita. Oke. Pemirsa, bukan kuehnya, tetapi ada silaturahminya, ada kekerabatan, ada persaudaraan, itu yang penting. Kemudian Pak narasumber, di situ ada bahasa enggak? Maksudnya ada bahasa Selamat Waisak, kemudian mohon maaf lahir dan batin. Kalau misalnya yang apa itu, yang agama Islam katakanlah ya kan, itu ada mohon maaf lahir dan batin. Bagaimana dengan yang agama Buddha ini? Ada enggak tradisi seperti itu atau kebiasaan seperti itu? Nah gitu. Di Kota Jambi khususnya ada. Ucapan itu berarti yang kita lakukan ketika kita berkunjung ke rumah saudara, ke rumah teman-teman kita yang beragama Buddha, kita juga mengucapkan selamat Hari Raya Waisak kepada kawan kita yang merayakan Hari Raya Waisak. Itu sama halnya dengan mungkin mereka yang beragama lain merayakan Idul Fitri dengan meminta maaf dan segala macamnya, tetapi yang kita lakukan adalah ungkapan kebahagiaan dengan selamat merayakan Hari Raya Waisak. Oke, begitu. Tapi boleh barangkali kalau misalnya ini Pak narasumber, saya mohon maaf karena secara humanisme, secara bergaul, kita selama ini bergaul mungkin belum minta maaf gitu ya. Sekaligus pada waktu momen Waisak, boleh enggak kita kira-kira kita minta maaf itu? Itu malah lebih bagus, Mas Guru. Ya, gitu ya. Dengan meminta maaf sebenarnya tidak hanya dilakukan pada saat momen Waisak, tetapi kita bisa melakukannya setiap hari. Tetapi karena momen Waisak itu momen yang berbahagia, mungkin ketika kita meminta maaf atas kesalahan yang kita lakukan kepada kawan-kawan kita, kepada sanak saudara kita, karena momen tadi momen bahagia, jadi untuk memaafkan juga mungkin akan lebih mudah ketika ada kesalahan yang dilakukan oleh kawan kita kepada kita. Oke, pemirsa, ternyata boleh minta maaf. Pak narasumber, satu lagi yang ingin saya korek dari Pak narasumber ini. Ada tanda khusus enggak? Misalnya kalau saya lihat itu di daerah saya di Lampung sana, ketika Hari Raya Waisak itu ada tanda bendera Buddhis, begitu. Bagaimana dengan di Jambi ini? Ada enggak tanda seperti itu? Ini menarik. Ya.
Di Jambi sebelum pandemi Ya. ini menimpa kita bersama, Ya. intinya sudah 2 tahun ini kita juga tidak merayakan Waisak dengan Tidak anjang sana ya. karena kondisi pandemi yang melanda. Jadi sebelum saya bisa cerita mungkin sebelumnya, sebelum pandemi ini ada, tanda khusus yang ditanyakan oleh Mas Guru tadi, di Jambi ini malah lebih semarak. Bukan hanya bendera Buddhis yang dipasang di depan rumah masing-masing guru atau orang yang merayakan Hari Raya Waisak, tetapi juga ada spanduk. Oh, spanduk begitu ya. Ucapan Selamat Hari Raya Wah, Waisak. ya, ya. Jadi bagi mereka yang mungkin tidak beragama Buddha atau berasal dari tempat lain, ketika ingin melakukan anjang sana atau berkunjung ke tempat guru-guru yang merayakan agama Buddha, merayakan Waisak, jadi mereka bisa mengenali tanda yang dipasang di depan rumah masing-masing berupa bendera Buddhis dan spanduk ucapan Waisak. Oke, luar biasa. Ternyata di Jambi ini meriah. Kalau tidak percaya, datang ke Jambi. Betul. Gitu ya. Iya. Artinya kita menyemarakkan Hari Raya Waisak. Siapa yang mau menyemarakkan kalau bukan kita? Kan begitu, Pak Narsi? Betul, Mas Guru. Begitu. Pemirsa, kalau boleh saya simpulkan dari pembicaraan kita pada malam hari ini, yang pertama adalah bahwa dengan adanya anjang sana kita bisa menjalin kekeluargaan, menjalin kekerabatan, dan bisa mengurai tentang permasalahan pendidikan agama Buddha di sekolah yang belum selesai, bisa dibicarakan dengan secara keluargaan di dalam anjang sana. Saya pikir itu, pemirsa. Dan sebagai yang terakhir, apa pesan Waisak Pak narasumber? Pesan Waisak dari saya untuk sahabat Bima Nusantara, semoga dengan perayaan Waisak yang ke 2500 berapa? 66 kita menjadi umat Buddha yang lebih mengenal agama Buddha dengan melaksanakan ajaran agama Buddha. Secara spesifik mungkin bisa kita lakukan dengan melaksanakan atasila sebelum kita merayakan Hari Raya Waisak, dan setelah perayaan Waisak kita juga tidak boleh terlena bahwa kondisi Waisak ini kita bisa gunakan untuk menambah ilmu kita di dalam mempelajari ajaran-ajaran Buddha untuk dapat kita terapkan kepada banyak orang yang mungkin bisa lebih berguna dan lebih bermanfaat untuk diterapkan di seluruh sahabat Bima Nusantara. Baik, terima kasih Pak narasumber. Pemirsa, setelah kita mengetahui bahwa ternyata banyak manfaat dari perayaan Waisak ini, dan jangan lupa nanti pada tanggal 27 Mei kita akan mengadakan Waisak Pergabi, Perkumpulan Guru Agama Buddha Indonesia dan Pelajar Buddhis Nusantara. Saya pikir itu perlu diingatkan Pak narasumber. Kemudian sebagai akhir dari perjumpaan kita, jangan lupa subscribe di Humas Pergabi dan share, komen, dan seterusnya gitu ya. Dan saya pikir itu pertemuan kita pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Dan saya akhiri dengan Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Terima kasih Pak narasumber. Sama-sama Mas Guru. Selamat Hari Waisak, selamat Hari Waisak, selamat Hari Suci Waisak semua. Selamat berbahagia, salam sejahtera.
tentram sentosa, damai bahagia dalam Buddha Dhamma. Selamat-selamat Waisak, bersama kita gembira Di hari Trisuci Waisak, rangkapkanlah tanganmu di depan dadamu dan ucapkan semoga berbahagia. Salam dalam nama, Untuk semuanya, selamat Hari Suci Waisak. selamat-selamat bahagia Damai tentram sentosa, damai bahagia dalam Buddha Dhamma. Selamat-selamat Waisak, Bersama kita gembira, selamat Hari Suci Waisak. Rangkapkanlah tanganmu di depan dadamu dan ucapkan semoga berbahagia. Salam dalam Dhamma, untuk semuanya selamat Hari Suci Waisak. Selamat-selamat bahagia, damai tentram sentosa, damai bahagia dalam Buddha Dhamma. selamat-selamat Waisak. Bersama kita gembira Selamat Hari Suci Waisak. Selamat-selamat bahagia, damai tentram sentosa, damai bahagia dalam Buddha Dhamma. Selamat-selamat Waisak, bersama kita gembira. Selamat Hari Suci Waisak. Selamat-selamat bahagia Damai tentram sentosa,